Oke, ketemu lagi di vlog saya ini ya. Di bahasan kali ini terkait interior di E39. Ini bagian pertamanya. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membeli sebuah E39, terutama di bagian interiornya ya. Jadi part-part interior itu penting karena ruang lingkup kita itu di interior, apalagi sebagai driver ya. Jadi ada hal-hal yang sepele aja akan sangat mengganggu di pandangan kita ke depan. Oke, langsung aja kita mulai dari sisi kanan dulu, paling kanan. Oke, di paling kanan kita menemukan kisi-kisi AC dan speaker. Oke, ini ada speaker. Dipastikan tweeternya berfungsi ya, ada speakernya di dalamnya. Kemudian ini tidak ada yang patah kisi-kisinya dan bisa dibuka tutup. Kemudian ada tweeter juga di sini dan harus bunyi juga, nyala ya, semuanya harus bisa berfungsi. Kemudian ke door trim lagi ada sebuah switch power window dan electric mirror atau spion ya. Ini semuanya all auto. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Oke, ini untuk selektor kanan ke kirinya, dan ini harus juga berfungsi dengan baik ya. Kemudian ini adalah untuk menonaktifkan power window bagian belakang. Semua kaca-kaca belakang kita nonaktifkan untuk menjaga keamanan dari anak-anak biasanya. Oke, kemudian ke bawah lagi ada memory sheet. Nah, ini juga harus berfungsi ya, harus berfungsi dengan baik. Memory sheetnya ada. Kemudian ada door handle bagian dalam. Nah, ini juga penting nih, penutup baut nih. Nggak ada penutup bautnya terkesan gak rapi ya, jadi harus ada penutup bautnya di sini. Kemudian ini door handle-nya juga chrome. Oke, ada wood panel yang masih utuh, harusnya tidak ada pecah atau tidak ada yang lain-lain. Nah, kemudian geser lagi ke bagian instrument cluster. Di sini ada tombol headlamp. Pastikan semuanya baik, tidak ada warna-warna pudar di sini. Kemudian ini ada dimming speedometer untuk redup terangnya instrument cluster. Nah, di sini ada switch ini ya, apa namanya, wiper ya. Ini ada interval waktunya juga nih, bisa pelan, bisa medium, bisa paling cepat. Ini juga harus pastikan berfungsi dengan baik. Oke, ini bisa difungsikan. Nah, kemudian geser lagi ke tengah. Temperatur, RPM, konsumsi bahan bakar, speedometer, bahan bakar, BBM, semuanya harus dipastikan bagus ya, semuanya tidak ada yang malfungsi. Kemudian lampu-lampu semuanya harus bagus semuanya. Nah, di video saya ada cara buat ngetesnya ya, cari aja di daftar video saya, ada di situ, silahkan dicari, bisa ada. Kemudian geser lagi, di sini ada tombol untuk menyalakan fog lamp. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Nah, kemudian di sini ada untuk mengatur headlamp ya, tinggi rendahnya headlamp ini di E36 itu bisa ya. Jadi ini juga harus berfungsi ini. Itu pengecekannya. Lalu di sini ada lampu sen. Ada lampu sen biasa, ini standar ya. Kemudian di sini ada board komputer BC, board komputer untuk setting komputer di sini, layar MID yang di sini. Dari temperatur, kemudian konsumsi bahan bakar dan lainnya di sini ada ya. Kemudian di sini ada tilt steering, teleskopik ya. Ini harus juga berfungsi dengan baik ya. Di setir, klakson, kemudian setir juga harus dalam kondisi bersih, jahitannya rapi, tidak ada belel-belel ya. Oke, kemudian
klakson juga harus bagus ya, tidak keras dan masih berfungsi. Airbag juga belum pecah ya. Oke, kemudian ke tengah di bagian sisi driver saya kira sudah ya. Kemudian di electric seat ini harus juga berfungsi ya. Di A39 ini juga electric seat kadang suka bermasalah. Nah, di bagian tengah, konsol tengah ini ada, di paling atas ada kisi-kisi AC. Pastikan kanan kiri atas bawahnya berfungsi dengan baik, tidak ada yang patah, tidak ada yang oblak-oblak, ojlak ya. Kemudian tombol-tombolnya juga ini harus enak dan ini bisa dibuka tutup, ini juga bisa dibuka tutup. Nah, semuanya harus baik ya, karena perintilannya di BMW itu lumayan harganya, jadi dipastikan harus semuanya lengkap. Nah, ini kebetulan head unitnya sudah diganti dengan yang Android ini yang 10 in. Harusnya kalau membeli utamakan dengan head unit yang standar. Nah, ini saya juga ada ya standarnya, pas beli itu ada, jadi disimpan. Kemudian kita upgrade ke yang Android biar lebih kekinian lagi. Cuman jika kita memerlukan standar lagi ada gitu, jadi yang standar originalnya itu masih tersimpan dengan baik. Oke, kemudian di bawah ini ada climate AC. Nah, semua pastikan tombolnya juga berfungsi. Layar dari climate-nya juga tidak dead pixel ya, harus bagus. Ini layarnya juga harus bagus. Nah, kita nanti coba nyalakan sebentar. Oke, kita sudah nyalakan. Nah, ini layarnya sudah harus berfungsi dengan baik, dan ini tidak dead pixel nih. Rata-rata ini sudah dead pixel nih, udah buram, sudah tidak kelihatan ya tulisannya. Kemudian indikator lampu-lampunya harus berfungsi. Nah, ketika di on atau ketika dinyalakan headlamp juga harus nyala. Nah, kebenaran ini sudah diganti LED-nya warna putih, yang sebelumnya itu warna merah. Oke, ini juga ada tambahan voltase dan jam digital ya. Nah, di bawahnya ada cup holder. Oke, ini ada cup holder. Ini juga harus ada ya, dan dalam kondisi bagus ya kalau bisa. Ini ada dua, tapi saya tutup satu karena untuk jam digital ini. Oke, kita tutup lagi. Di sini ada tombol ASC. Kemudian mundur lagi ada tuas transmisi ya, tuas triptoniknya ini juga harus bagus, kulitnya kencang, wood panelnya juga bagus, tidak ada pecah-pecah atau rusak, kulitnya juga kencang. Ini covernya juga rapat ya. Kemudian mundur lagi ke belakang ada tombol hazard. Oke, nah ini ketika nyala tombol hazardnya nyala. Pastikan semuanya nyala di instrumen cluster ya. Nah, ini indikator ini penyakit ya 39 kadang suka kendor ya, tapi ini berfungsi kok. Jadi ketika memang kondisi lampunya mati, dia akan nyala indikatornya, dan ini indikator air wipernya kosong ya. Kemudian turun ke belakang lagi untuk tombol central lock. Nah, ini juga harus bisa berfungsi nih untuk membuka atau menutup kunci central locknya ya. Oke, kemudian ke bawahnya lagi ada asbak. Ini ada asbak di sini yang masih bisa ketika dibuka asbaknya itu naik ke atas dan ada lampunya di sini ya. Nah, oke, jadi ketika dinyalakan lampu dia akan ada ambient light di asbaknya ya. Oke, nyala ya.
Nah kemudian ini di depan yang ketinggalan, ini ada power outlet soket 12 volt untuk ini untuk zaman dulu untuk nyalain rokok ya. Kalau sekarang difungsikan untuk charger handphone. Ini juga harus ada dan masih berfungsi dan bisa dibuka tutup. Oke. Mundur lagi, di sini ada penyimpanan tertutup nih harusnya nih ya. Ini ada tutup kraynya harusnya, karena usia ya udah rusak, udah jebol, jadi saya sedikit memodifikasi diganti dengan cover kulit supaya lebih bersih. HP harusnya di sini ada tray-nya, tutup tray-nya. Di sini bisa ditutup ya. Ini jadi tempat penyimpanan terbuka aja jadinya. Oke, di sini ada armrest. Armrestnya itu harus bisa digeser. Bisa digeser kanan kiri dan bisa dibuka, masih bisa nempel. Nah, oke. Karena di sini ada magnetnya, jadi harus ketika ditutup itu harus rapat ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga. Bawah armrest. Nah, ini juga nih, dia 39 ini sering sekali rusak. Sudah hancur ya, kotor karena kemakan usia juga. Nah, ini alternatifnya saya kulitin lagi, lapis kulit ulang supaya bisa bersih kembali. Ini lumayan buat nyimpan charger ya. Oke. Nah, ini bisa digeser-geser. Kemudian ke sisi penumpang sebelah kiri, ini ada laci yang dibuka itu soft touch dan ada lampunya ya. Ada lampunya. Kemudian kalau Anda beruntung masih ada senter. Ini ada soket untuk senter ya. Senternya BMW itu mahal ya. Oke, jadi cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut sebentar ya. Di sini seperti biasa ada kisi AC yang harus berfungsi juga, bisa dibuka tutup, tidak patah. Ada tombol power window yang harus berfungsi juga. Ada door handle dalam, ada speaker. Oke, di sini juga ada electric seat, pastikan berfungsi dengan baik. Kemudian ini ada lampu utama, lampu kabin, lampu baca. Kemudian ada sun visor dengan vanity mirror, dan lampu bacanya harus fungsi juga ya. Nah, ini oke. Nah, kemudian ada hand gripnya juga soft touch ya. Soft touch ini auto retract-nya bagus ya, lembut ya. Di sini juga ada kaca belakang. Nah, ini juga ada auto naiknya nih yang juga harus berfungsi. Oke, cukup sekian dulu di part satunya. Next part 2 untuk di bagian belakang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga Anda mendapatkan unit A39 yang sempurna.